Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurusnya, Bapak Ibu pengurus. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Paguyuban. Nggak ada bapaknya, nggak ada bapaknya. Saking wis umum yang gitu, sing rawuh ibu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini ikut hadir, hari ini ikut berpartisipasi. Dan yang paling saya banggakan adalah anak-anak yang hari ini lulus dan dilepas dari SDN Bendo Klaten 1. Pulau Kuantos Pak Boten hati-hati soalnya kadang-kadang kemarin kan namanya kan SD Klaten gitu. Tahun ini berubah menjadi Bendo Klaten. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberikan waktu yang sangat luar biasa. Ini tiada lain adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk kita diberikan kesempatan, dalam bentuk kita diberikan kesehatan. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat semuanya Bapak Ibu? Sing wingking boten tatoso krungu Pak Roh. Ketoke dereng sarapan. Padahal kok diparingi kotak Bu. Pun telas. Ampun, alhamdulillah. Ini tiada lain bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita, bahwa Allah menyayangi kita. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa kemana-mana karena sakit. Tapi alhamdulillah panjenengan semuanya bisa hadir di sini dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang paling penting adalah Allah menjauhkan kita dari segala balatnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena baru kali ini saya bisa datang ke sini. Tak kenalan sih Bu ya. Iya. Wes ngadeg nang ngarepku nang ngomongane nggone ibu-ibu sing luar biasa. Ini ra kenalan ketoke ora pantes. Nama saya Mukit. Saya selaku pengawas SD di Kecamatan Kenduruan. Mulai tahun 2021 sampai saiki tahun 2025, 4 tahun. 4 tahun itu ora tau melok perpisahan nggone SD panjenengan. Baru kali ini nggih. Ini karena kemarin Pak Rob kebetulan ketemu saya, Pak tolong hari Sabtu hadir. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rob karena saya ngerangkep kali Tambak Boyo. Di Tambak Boyo hari ini ada 4 SD yang melaksanakan perpisahan. Ada SD Ngolahan, ada SD Duduk, ada SD Beli Anget, dan ada SDN Tambak Boyo 1. Tak cancel kabeh. Loh ini demi panjenengan. Loh iya. Karena saya kepengen tahu, saya kepengen lihat. Jadi wali murid SDN Bendo Klaten 1 itu kaya apa? Loh ternyata yo bisa nom-nom kabeh karo. Asli saya domisili di Banjar. Ya, domisili di Banjar. Saya lahir di Rengel. Ya, terus di Banjar itu berdatang ya. Jadi dari Rengel ditugaskan ke Banjar, tindak mulang oleh kaduan ning kono golek kanca, tak kancani ngantek saiki. Kancane teng Banjar. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya ini karena atas izin Allah Subhanahu wa taala saya sempatkan waktu untuk panjenengan.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya yang pertama mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang kelas 6 hari ini telah berakhir masa pendidikannya di SDN Gendong Klaten 1. Luar biasa sekali, anak-anak kelas 6 setiap tahun yang perpisahan ngeten iki. Nggih. Alhamdulillah. Sulek anu ning gedung Bu ya, pindah ning gedung ya. Ojo gedung iki. Lho kene apa wis ngajil liyane oleh ning gedung besok ning awake dhewe ya ning gedung sekolah gawe iki ya. Sok gawe apa ning sekolah kare apa. Kayak panggung sing dhuwur. Lho ndak apa-apa. Yang penting satu, panjenengan tidak merasa keberatan. Lho kan untuk anak kita toh Bu. Iya kan? Lho kita apa batin? Kalau kita bekerja mulai pagi sampai siang cari duit untuk siapa? Anak. Mosok anaknya sampai perpisahan macai kayak ngono kok abot kok lecek kok ning gone etalase nomor 16 etalase nomor 17 keranjang kuning keranjang hijau bendino ora kabutan. Lho kene apa mboten? Lho ngono kan ibu-ibu wis ngerti aku. Beda bentuk ya, sama-sama keranjangnya. Lek bapak-bapak bawa keranjang itu menghasilkan budalnya tegal mulai ana susu peti. Betul? Hati-hati Pak, keranjangnya wong wedok iki bahaya, Pak, kan nek duit. Kita memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua harus mensupport. Gak ono aku ceritanya bandari anak gak berbiaya. Loh iya kan? Meskipun sekolah gratis iya, tapi bagi kegiatan tertentu anak-anak kita membutuhkan support dari orang tua. Tentu kita beri contoh kecil saja. Nanti dari karnaval, setiap tahun ikut karnaval, sing bandari sekolah apa jenengan? Mulane Pak, ibu-ibu kira kumpulan bapak-bapak tapi ora sekolah. Di Plokoto mungkin mergawi. Aku wis ngerti. Ya, wis Pak jenengan dalam mergawe aku sing teko. Lah iki rekasane wong lanang ngene. Siapa yang membiayai anak-anak kita waktu itu karnaval? Orang tua kan? Kenapa orang tua? Mergo duit bos kuwi ora oleh digawe iki. Loh. Iku wae wong tua isih api-apian nek ora didadekno maskot ra gelem. Betul kan? Akhirnya wong kabeh dalem dadi maskot wong 100 maskot kabeh. Gak apa-apa Pak Rok, sing penting pasrahno wali murid, pasrahno Pak komite beres. Nah gitu. Artinya apa? Memang orang tua itu harus memberikan kontribusi terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini yang paling penting. SDN Gendong Klaten 1 ya. Kalau saya melihat dari tampilan anak-anak putrane panjenengan, yang pertama tadi mahal rupiah, betul ya? Ada kadronnya. Terus yang kedua ada tilawahnya. Yang ketiga kita disuguhkan oleh tari-tarian. Artinya apa? Sekolah sini menerapkan budaya yang Islami, tetapi tidak meninggalkan budaya-budaya tradisional. Tari tradisional, betul kan? Jangan ditinggalkan karena itu milik kita. Tapi jangan lupa juga bahwa orang tua berikan pendidikan yang lain. Nun sewu, sekolah itu hanya waktunya pendek, Bu, paling banter SD 6 tahun. Oleh kaputrane jenengan yang SD 12 tahun. Gurune Pak Belen mulang. Gitu? Artinya apa? Kalau orang di sekolah terbatas waktunya, maka dan itu pun yang diberikan satu Pak. Sekolah harus bisa memberikan yang terbaik karena waktunya pendek. Guru sekolah punya kewajiban yang luar biasa, punya tanggung jawab yang besar untuk menggali potensi putra panjenengan. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah,
lek dijak kegiatan ojo dipengin, itu memang benar. Kenapa? Karena ini sama saja kita mengekang keinginan anak. Kalau putrane panjenengan kok pendidik pegawai bedino nyanyi, wis nek ini jadi lomba karaoke tidak apa-apa. Kenapa? Siapa tahu kedepannya nanti anak-anak kita itu potensinya berkembang. Kenapa? Karena di Kabupaten Tuban juga ada lomba itu. Kalau anak-anak kita senang olahraga, ayo kita dukung. Siapa tahu anak kita nanti menjadi atlet nasional. Kita nggak pernah tahu potensi anak yang sekarang ini kemudian nanti akan menjadi apa. Sekolah memberikan pemahaman, memberikan pendidikan, tidak hanya pendidikan yang bersifat teori, tetapi harus menggabungkan antara teori dan praktek. Anak-anak kita jangan hanya diberikan teori ini, sholat itu cuma ini caranya loh, sampai ngadeko, sampai sedekah, sampai takbir. Tapi kalau nggak pernah dipraktekkan, bisa nggak? Bisa nggak anak-anak kita niru? Nggak bisa. Nah, undang-undangnya wong Jawa itu gampang, sederhana. Ilmu kuwi ketemune kanthi laku. Ayo. Iki orang Jawa kita yang ning rapat ning ngene serang apa? Sambutan iki. Jenengan yang jawabin apa mboten? Lah kok mboten nyambung? Ilmu iku ketemune kanthi anak-anak didik kita jangan hanya diberikan teori carane ngene, carane ngene, carane ngene. Nek kudu dilakoni praktek. Guru mengajar tidak boleh hanya mengajar teorinya ini, tapi harus mengajak anak-anak untuk melakoni. Karena dari melakoni itu anak akan bisa. Harapannya nanti anak akan bisa melakoni di kemudian hari. Ini kewajiban kita bersama. Hari ini sampai ada kegiatan semacam ini, tadi disampaikan oleh Pak Komite bahwa ini kolaborasi yang bagus. Pak Kepala Sekolahnya berhubungan baik dengan Pak Komite. Pak Kepala Sekolah berhubungan baik dengan Ibu Kepala Desa. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa berhasil kalau semua unsur terlibat. Orang tua punya peranan penting. Ampun ngantos panjenengan, alah anak tak sekolah saka dari guru. Salah, Bu. Itu salah. Kenapa? Karena waktu yang paling banyak bagi anak didik kita ada di rumah, ada di sekolah, ada di rumah. Ini yang harus kita cermati. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan pesannya Bu Kades terkait dengan penggunaan media sosial. Nggih napa mboten? Putrane panjenengan ceklan habis doyan napa mboten? Nggih. Ora eman ya, ora HP 2 juta. Loh, bukan nggak boleh buat, silakan. Tapi yang paling penting adalah pengawasan orang tua terhadap HP-nya itu. Yang paling penting bagaimana kita mengawasi anak-anak kita menggunakan HP secara bijaksana. Ya, karena ini penting. Anak-anak kita ini anak-anak yang baru berkembang, pengen tahunya lebih tinggi, pengen roh iki dan sebagainya, silakan. Tapi kontrol orang tua ini sangat penting. Apalagi nanti putaran panjenengan yang ini akan di SMP, betul kan? Ini jenengan kudu hati-hati. Warung kopi yang kayak ini. Loh, ini kan bahaya kan? Sekarang warung kopi loh, masuk warung kopi orang satu paketan sekarang kono bayi pinang. Betul kan? Sekarang ini judi slot sudah masuk di daerah di desa-desa. Makanya hati-hati penggunaan HP, penggunaan media sosial, penggunaan gadget ini sangat penting. Orang tua harus mengawasi betul gogo HP ini. Ya, bila perlu dibatasi tidak apa-apa. Nek sekolah merasa gogo HP. Semuanya demi keamanan. Anak-anak kita apalagi sekolahnya, nak sekolahnya di mana? Anak-anak saya tanya,
Di Jatirogo ada yang di Keduruan 1, ada yang di Pondok, ada, alhamdulillah. Kemanapun sekolah, karena apa masalahnya? Jangan sampai anak kita dari rumah izin berangkat sekolah, jujukin yang warung kopi. Loh, mungkin enggak? Mungkin dong, dengan orang anak pengen kok. Paling-paling dengan terno ya balik kondur dengan. Ini loh, anak-anak kita butuh pengawasan yang ketat. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pentingnya pendidikan terhadap anak kita. Sampai nuwun saya mohon maaf. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, kata apa yang terucap? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini memberikan gambaran kepada manusia bahwa orang itu memang harus selalu belajar. Kita jangan Rasulullah saja ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul, perintahnya satu, Iqra. Ini Rasulullah, bukan kita. Apalagi kita yang tidak siapa-siapa, Rasul ya bukan, Nabi ya bukan, nek wali ya aku panggil wali murid ya. Nabi saja perintahnya seperti itu, apalagi kita. Maka kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak-anaknya itu wajib. Ini kewajiban kita, kewajiban panjenengan. Sehingga pendidikan inilah sangat penting bagi anak-anak kita. Anak-anak kita ke depan ini beda dengan anak-anak kita ketika kita berada orang, atau kita yang ketika menjadi anak-anak. Ya. Kalau kelihatannya wali murid itu nom-nom ngabeh itu kelahiran tahun piro? Iya, Pak Komite ini kelahiran tahun berapa, Pak? 7? Loh, Pak Komite itu tua aku kok. Ya. Kelahiran saya 65. 65. Kelahiran saya 69. 4 tahun maneh pensiun. Ketika saya sekolah dulu, ya, 30 tahun yang lalu, gak ono HP, Bu. Wonten apa betul? Wonten TV lho ijo-ijo paling biru. Iya kan? Acaranya bendino pedesaan liyane iki ono. Sekarang kan beda, anak-anak kita di zaman sekarang ini di era teknologi yang modern. Teknologi modern memberi manfaat, tapi juga bisa memberikan mudarat. Tinggal bagaimana kita mengarahkan kepada anak-anak kita. Apakah anak kita nanti akan memanfaat teknologi itu untuk kebaikan, atau kita biarkan anak-anak kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Pengawasan orang tua penting. Sekali lagi, pengawasan orang tua itu penting. Maka satu hal, orang tua harus memberi contoh. Sanggup jenengan ke isu? Ayo, saya tantang sekarang orang tuanya, karena orang tuanya muda-muda, Pak Rob. Ini rentang, ya. Jangan pernah memerintahkan anak kita belajar dengan TikTokan. Apa pernah live? Loh, anak kita nggak mau, lah mau walaupun sinau kok sampai yo TikTokan. Dan itu kok piye kira-kira? Kadang-kadang orang tua maksa, sinau. Kaya maghrib nak nang budal maghrib ibu sak TikTokan, ibu sak cekot, ibu sak macam-macam sampai bedino terus tukang paket teko. Ini loh beratnya, bukan kok kita mengarahkan pada perintah anak itu mudah. Nak jam maghrib sholat, waya asar sembahyang, waya subuh tani.
Tapi orang tua yang paling bijaksana manakala orang tua itu mengajak dan memberikan contoh. Ayo nak, bukan langgar dari ibu. Supaya anak-anak ini nanti kan kebiasaan. Ya, kita harus membiasakan anak dengan memberikan contoh. Ini yang paling berat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekolah memberikan pemahaman, sekolah mengajarkan putra putri kita supaya menjadi anak yang cerdas, supaya menjadi anak yang pandai. Oke, tapi jangan pernah dilupakan, cerdas, pandai itu tidak berarti ketika anak-anak kita tidak berakhlak. Ini pertanyaan bagi kita lagi. Saya tanya, dari setiap wali murid itu si putrane panjenengan basa ning omane ono ora? Enten apa mboten? Soalnya ning gone kecamatan kono gak ono ngono, Bu. Putrane kakek sing basa kecamatan kono lho ya. Ning kene mboten kira-kira. Mboten beda. Anak-anak kita, contoh yang paling kecil saja, Bu. Pernahkah anak kita ini berucap atau basa ning awake dhewe? Ayo. Sekedar nggih boten. Basa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena dari situ awal kita untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak kita. Anak kita harus pintar, anak kita harus cerdas. Tapi satu hal ke depan, anak kita harus berakhlak, beretika. Ini sesuai dengan perintahnya Allah pada Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Memperbaiki akhlak. Sekarang kita orang tua, guru, wali murid harus mengarah ke sana. Orang pinter, orang cerdas itu memang hebat. Tapi yang paling hebat adalah orang yang berakhlakul karimah. Ini yang paling penting. Siapa yang bertanggung jawab? Ya semuanya, Bu. Guru di sekolah harus memberi contoh, orang tua di rumah harus memberi contoh. Kalau Pak Guru, Bu Guru ketika menyapa temennya, maksudnya sesama guru, kok disapa jenenge, ya anak-anak kira-kira katut enggak? Katut. Ya. Makanya satu hal, jangan biasakan Bapak Ibu guru, kita punya murid gendut kok disuruh gendut, rene gendut. Kenapa? Karena ini nanti akan berakibat di belakang hari. Kebiasaan yang kurang baik maka selamanya akan menjadi kurang baik. Maka caranya bagaimana supaya anak-anak kita berkarakter? Harus dibiasakan. Contoh disiplin, waktunya maghrib, waktunya sholat, anak harus selalu diingatkan. Waktunya ngaji, anak harus diingatkan. Waktunya DTPG, anak harus diingatkan. Kalau orang jenengan ingatkan, maka jangan harap anak kita akan berangkat sendiri. Betul kan? Betul. Ini yang paling penting bagi kita, bahwa anak-anak kita untuk menanamkan karakter, menanamkan akhlak yang baik, menanamkan budi pekerti, adab, tata krama harus dibiasakan, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar. Harapannya apa? Anak kita pinter, anak kita juga berakhlak. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang perlu saya sampaikan adalah anak-anak kita adalah harapan kita di masa yang akan datang. Baik masa yang akan datang dalam kehidupan atau masa datang di kemudian hari. Karena ada salah satu hadis ini, ketika anak Adam itu mati, ya, ada 3 hal yang tidak terputus. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sekali lagi, ketika anak Adam mati,
Anak Adam ya kita ini anaknya Adam. Ketika kita akan mati suatu saat nanti, ada 3 amalan yang tidak terputus. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Gantungan kita di anak-anak kita. Kalau kita ajari dari sekarang anak-anak kita ini baik, maka suatu saat nanti kita akan mendapat apa? Pahalanya. Kita sebagai orang tua memprakarsai, ajak nenggone anak, ajak kebaikan, ngaji, sholat dan sebagainya. Ketika nanti anak itu melakukan semuanya karena kita, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala bagi panjenengan semuanya. Dan diteruskan apa? Waladun sholihun yad'u lah, anak yang bisa mendoakan kepada orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, monggo ayo kita hari ini kita jadikan anak-anak kita ini kita berikan pendidikan yang terbaik. Anak harus diberikan pendidikan untuk menjadi pintar, untuk menjadi cerdas. Tetapi kita jangan lupa anak-anak kita juga harus kita pendidikan karakter, adab, tata krama, sopan santun. Nggih? Siap dengan kudu dadi contoh saya lho ya. Pak kula mboten saged basa Jawa kok lha kula mandiri anak terus endi? Aku kuwatir gurune ya ora iso kira-kira. Lah nek gurune saiki jarang kok Bu. Enak ngomong bahasa Indonesia nggih. Ya napa mboten? Jenengan nggih saged. Lah. Jadi orang tua jangan hanya perintah, guru jangan hanya perintah, tapi ayo anak-anak kita praktek. Bagaimana ketika anak kita masuk kelas, balik sih, urung salam, sehingga nanti ketika masuk rumah, masuk sekolah, ini dibiasakan masuk ruangan dulu salam. Ini contoh-contoh kecil yang harus bisa kita praktekkan dimanapun. Nah, dari karakter itulah nanti anak-anak kita satu hal. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang nantinya akan bisa mendoakan kepada orang tuanya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kewajiban kita menyekolahkan anak, kewajiban kita untuk memberikan kepada anak satu hal, jangan pernah berharap anakku tak sekolah nang ini ben aku menjadi ini enggak. Tapi lillahi ta'ala anak saya menjadi mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Niat itu saja dulu. Urusan nanti menjadi apapun, kalau anak kita menjadi anak yang soleh pasti akan benar. Jadi Pak Lurah, jadi Lurah ya benar, jadi kepala sekolah ya benar, jadi guru ya benar. Jadi Pak Camat, jadi tentara, jadi dokter ya benar. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari anak-anak kita hari ini kita doakan mudah-mudahan anak-anak panjenengan, putra-putra kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ini bisa menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang bisa ngabdi, bekti ning gone wong tuane, bekti ning gone masyarakat, bekti ning gone agamane, bekti ning gone nusa lan bangsane. Allah mudah-mudahan memberikan semuanya, mengabulkan doa kita bersama. Mari kita bacakan Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Makaten kasih kawula aturaken, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dumateng panjenengan sedaya. Ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang pas menurut panjenengan. Sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.